Jika Anda yang memiliki anak, putra atau putri, ingin anak Anda atau putra-putri Anda perkembangan mentalnya waras, sehat, nggak konslet, ya, sebaiknya jangan masukkan anak-anak Anda ke pesantren. Pesantren-pesantren yang berarabisasi gitu ya. Sahabat-sahabat, dalam berbagai kesempatan sering saya sampaikan bahwa sebagian besar pondok pesantren yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ya maksudnya, dari Sabang sampai Merauke, sebagian besar ya, saya nggak bilang semua. Jadi jangan dikebiah uya, jangan digeneralisir ya. Sebagian ya, pondok pesantren itu sebagian besar ustadznya atau kiainya mengajarkan ajaran-ajaran yang bersifat kalau tidak cabul, ngibul. Ya. Ajaran-ajaran yang kalau tidak cabul, ngibul. Ya. Nanti di akhir video ini saya akan kasih contoh ajaran di pondok pesantren untuk menginspirasi santri maupun santriwati jadi pikirannya pikiran-pikiran cabul nanti ya. Tapi sebelumnya saya ingin sajikan suatu edukasi yang sangat bagus disampaikan oleh Kang Kusuma Said. Jadi Kusuma Said ini edukasinya, logikanya sangat bagus. Yang intinya adalah himbauan juga teman-teman. Jangan asal masukkan anak-anak Anda ke pesantren. Mengapa? Ya, sekali lagi ini bukan untuk semua pesantren ya, tapi untuk oknum pesantren atau oknum ustadz-ustadz yang ngajar di pesantren. Oknum tapi banyak ya. Oke, without wasting time, tanpa menyia-nyiakan waktu, langsung saja simak edukasi dari Kang Kusuma Said. Demikian videonya. Kenapa saya selalu mengkritik para kiai, tepatnya oknum kiai dan oknum pesantren? Nah, sebenarnya, kalau saya pelajari, orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat saya biasanya berasal dari 3 golongan. Yang pertama, orang yang belum punya anak. Yang kedua, orang-orang yang tidak tahu sisi gelap dan sisi negatif oknum pesantren dan oknum kiai tepatnya. Yang ketiga, orang-orang yang menjadi korban dari sebuah doktrin yang sangat dahsyat. Nah, kenapa saya sering mengkritik pesantren perihal adab, perihal etika, perihal moral, dan lain sebagainya? Saya akan membahas ini dalam satu konsep yang sangat simpel. Begini, jika Anda sudah pernah punya anak, pasti Anda akan merasakan bagaimana susahnya mendidik anak, merawat anak. Bayi yang nangis tengah malam, orang tuanya betapa repotnya. Bayi yang sakit demam, yang nangis-nangis nggak jelas, betapa susahnya orang tua oleh si bayi tersebut. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang bermasalah di sekolah, anak-anak yang sakit, betapa susahnya orang tua menghadapi anak-anak tersebut. Nah, sekarang anak-anak yang dibesarkan, dididik, dirawat oleh orang tuanya, tiba-tiba mereka mencium kaki gurunya, yang entah siapa itu gurunya, tiba-tiba mereka meminum air bekas gurunya, memakan makanan bekas gurunya, sementara si anak itu di rumah diberi makanan yang bergizi, diberi makanan yang sehat dan yang baik. Di oknum pesantren tepatnya, mereka diberi makanan bekas, air bekas, dan harus menghormati guru dengan penghormatan yang berlebihan. Ada guru jalannya harus mundur, ada guru harus nunduk, ada guru harus cium tangan bolak-balik, bahkan sampai cium kaki. Nah, pertanyaannya, memangnya guru itu siapa? Guru-guru kiai-kiai di pesantren itu siapa? Mereka orang baik atau memang Anda tidak tahu buruknya di mana? Saya ulangi ya. Siapa guru-guru di pesantren itu? Siapa kiai-kiai di pesantren itu? Mereka orang baik atau memang Anda tidak tahu letak buruknya di mana? Ya. Nah, sekarang pesantren, kiai yang notabene kiai dan pesantren tersebut kita bayar, makan dari uang kita, hidup dari uang kita, membangun pesantren dari uang kita, tapi mereka dihormati seakan anak-anak kita dihidupi oleh mereka. Mereka disanjung seakan anak-anak kita dididik oleh mereka. Padahal mereka mendidik anak kita, mengajari anak kita, mereka mengayomi anak kita karena kita bayar. Padahal mereka mendidik anak kita, mengajari anak kita
Mereka mengayomi anak kita karena kita bayar. Karena kita bayar. Saat jasa mereka telah kita bayar, mereka tidak berhak mendapatkan apapun selain dari hak mereka. Mereka kita bayar. Hak mereka adalah mendapat bayaran. Hak mereka adalah dihormati dan dituruti. Mereka tidak berhak dicium kakinya. Mereka tidak berhak dimakan makanan bekasnya. Mereka tidak berhak untuk dicium tangan bolak-balik. Kita sebagai orang tua yang jauh lebih berhak mendapatkan itu semua. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda ridho tidak? Anda ikhlas tidak? Anak yang sejak bayi Anda rawat, sejak bayi Anda susui, sejak bayi Anda beri makanan dengan makanan yang sehat, sejak bayi Anda beri vitamin yang bergizi, tiba-tiba setelah dia besar, dia menjadi hamba kiai, hamba habib, menjadi budak kiai, budak ustadz, diperbudak sedemikian rupa, diperhamba sedemikian rupa, tunduk dengan ketundukan sedemikian rupa, dan merendahkan diri dengan kerendahan sedemikian rupa. Saya tanya isi hati Anda, rela atau tidak? Kalau jawabannya rela, saya rela anak saya begitu kepada kiai, karena kiai itu mulia, karena guru itu mulia, punya banyak ilmu. Halo, saya tanya satu hal. Dia mulia atau Anda tidak tahu letak keburukannya? Dia mulia atau Anda tidak tahu letak keburukannya? Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Harap diperhatikan pesan dari Nabi Kusuma Said. Ya, saya sebut Nabi dalam arti dalam bahasa Yahudi ya. Nabi itu kan aslinya bahasa Yahudi. Artinya adalah pemberi peringatan. Nah, jadi dalam hal memberikan peringatan tadi, Kang Kusuma Said ia berfungsi sebagai pemberi peringatan alias Nevi. Nabi. Ya. Nah, sahabat-sahabat, sekarang sudah waktunya. Tadi di awal saya sudah memberikan informasi bahwa di akhir video ini saya akan tunjukkan salah satu ajaran yang sering dilakukan di pesantren-pesantren sebagian besar ya, oleh ustadznya, oleh kiainya, yang secara langsung sadar tidak sadar ini menginspirasi santriwati maupun para santri untuk berpikir cabul. Nah, demikian cuplikan edukasi dari pesantren. Para peneliti tentang perempuan yang perlu dicermati. Jika perempuan itu lebar mulutnya, maka dimungkinkan lebar juga panjinya. Dan jika perempuan mulutnya kecil, maka panjinya juga sempit dan menyempit. Karena dari mulut bisa dicirikan panji perempuan dapat dibayangkan. Apabila tebal dua bibir mulutnya, maka sama tebal dua bibir panjinya. Dua bibir mulut tipis menunjukkan tipis, dua bibir panjinya dicirikan. Namun hanya bibir bawah mulut yang tipis menunjukkan panjinya kecil tak berlapis. Jika mulut perempuan terlihat merah, maka panjinya kering dan bergairah. Di dalam kitab Fathul Mu'in, bagi santri udah populer sekali kitab ini ya. Bagi santri udah populer sekali kitab ini ya, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bisa dilihat pada juz ketiga pada Shahifah 387. Di sana ada tatimatun, ya juzu diperbolehkan lizauji bagi suami kullu tamattu'in mengambil kenikmatan minha dari istrinya bima siwa halqati duburiha kecuali dari kolowong dubur milik sang istrinya, dari bundaran milik sang istri bagian belakangnya itu ya. Walau bimasyi bidriha. Nah, boleh di sini dikatakan suami untuk walaupun mencium bidrun milik sang istrinya. Nah, oke. 3 dulu kitab yang akan saya bahas.
Sekarang ingin yang saya bahas, bagaimana sih hukumnya menciumi, maaf-maaf, milik sang suami ataupun milik sang istrinya. Nah, jadi bagi para pendengar yang berbeda jangan berantem ya. Nah, jadi itu ada dua pendapat ulama. Dan di dalam perbedaan pendapat ulama, kita itu nggak perlu bingung ya. Yang penting di dalam fikih, kita itu ikutnya dulu ke mazhab Syafi'i, gitu ya. Kalau saya pribadi mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sehingga saya mengkaji ya sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Andai pun saya mengkaji akan mazhab-mazhab yang lain, itu hanya bertujuan sebagai wawasan ilmu saja. Jadi sekarang yang ingin saya terangkan ini sudah jelas, yang bermazhab Imam Syafi'i. Dan di dalam satu mazhab pun itu terkadang ada masih perbedaan pendapat ulama. Nah, perbedaan pendapat ulama tersebut itu menjadikan suatu hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu sama. Enggak semua orang itu sama. Ya, sehingga ada manfaatnya di dalam perbedaan pendapat tersebut. Nah, di dalam hukum menciumi milik suami ataupun milik istri itu ada dua pandangan. Di dalam referensi yang pertama saya bacakan menurut Syekh Wahbatu Zuhaili, bahwa melakukan hal tersebut, maaf-maaf, menghisap itu, menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya adalah haram. Loh teh, di dalam pembahasan kemarin tadi itu bilangnya bukan haram, itu hukumnya boleh. Ya karena di dalam pembahasan sebelumnya saya itu membahas hanya baru satu referensi aja. Nah, di dalam kitab yang lain menurut Syekh Zuhaili itu hukumnya haram. Mengapa alasannya Syekh Zuhaili menghukumi haram? Dikarenakan Syekh Zuhaili berpandangan bahwa melakukan hal tersebut itu termasuk hal yang menjijikan. Nah, bagaimana setelah menyimak pelajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren, ya, yang mempelajari bentuk bibir perempuan? Kalau bibirnya begini, vaginanya begini. Kalau bibirnya begini, vaginanya begini. Dan itu dilantunkan, diulang-ulang. Saya sendiri setelah menyimak video itu langsung, kalau saya ketemu, ini kisah nyata teman ya. Setelah saya mendengarkan itu, ya, pelajaran dari pesantren itu, kalau saya ketemu perempuan di jalan gitu, berpas-pasan, saya langsung tiba-tiba terbayang, wih, bibirnya begini, wih, berarti vaginanya begini, wih, bibirnya begini, berarti vaginanya begini. Nah, bagaimana dengan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan yang belum pernah berhubungan seksual, kemudian, ya, atau belum pernah melihat langsung, ya, baik, ya, hubungan seksual itu, kemudian mendapat cerita, mendapat kajian-kajian, mendapat hafalan-hafalan. Kalau bibirnya begini, vaginanya begini, bibir. Apakah itu tidak menjadi khayalan dan akan terus-menerus menjadi penasaran sehingga ingin segera membuktikan? Ayo, Anda yang pernah sekolah di pesantren dan mendapat pelajaran itu, ketika itu didengungkan, lantunan lagu tadi didengungkan. Para peneliti tentang perempuan yang perlu dicermati. Jika perempuan itu lebar mulutnya, maka dimungkinkan lebar juga panjinya. Dan jika perempuan mulutnya kecil, maka panjinya juga sempit dan menyempit. Karena dari mulut bisa dicirikan panji perempuan dapat dibayangkan. Pasti Anda mulai berpikir, wih, ini ceweknya gini, berarti vagina gini. Pengen tahu. Nah, pikiran cabul. Nah, bagaimana? Sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, masih mau memasukkan putra-putri Anda ke pesantren? Mikir.